Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban identik dengan masakan yang terbuat dari daging sapi maupun kambing. Momen ini membuat penjual bumbu masak kecipratan rezeki lantaran ramainya pembeli. Kendati permintaan terhadap bumbu basah serta bumbu dapur lainnya meningkat, terpantau harga di pasar masih relatif stabil. Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi pedagang bumbu basah dan bumbu dapur. Seperti halnya di Pasar Taibah Martapura, permintaan bumbu seperti masak habang, bumbu sop, samin, kareh, bistik, dan lainnya mengalami peningkatan dibanding hari biasanya. Membeli bumbu yang sudah jadi ini dinilai pembeli sangat praktis karena tidak perlu meracik lagi. Hingga tidak heran banyak kaum ibu-ibu yang membeli bumbu masak untuk hidangan di Hari Raya. Salah seorang pedagang bumbu di Pasar Taibah, Hajah Ida, mengaku penjualan bumbu meningkat sejak sebelum Hari Raya Idul Adha. Menurutnya jenis bumbu basah yang dibeli pun bervariasi. Namun yang paling laris dicari pembeli adalah bumbu sop, masak habang, dan kareh. Meski permintaan meningkat, harga bumbu masak ini tidak mengalami kenaikan, yakni rata-rata Rp80.000 per kilogramnya. Begitu pula halnya dengan harga kebutuhan dapur lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai relatif stabil. Nasi sop selain nasi sop? Mbak iya lombok nang masak abang tuang. Nang hari korban nih, sementara korban masak abang lombok yang dicari udang bawang putih itu aja. Kalau wadah-wadah kurang. Kisaran harga bumbu-bumbu ini berapa aja? Siapanya? Kalau dia menjual? Kalau aku beli nang seling ini kan ada yang 80. Itu 80 tuh bumbu apa? Bumbu sop kaging nang asli. Itu per kilo ya? Per kilo. Kalau bumbu yang kayak samin apa-apa ini? Jarang orang nuker kilo. Orang kan minta Setengah. Minta tidak akan pengennya berapa belek. Biasanya kebanyakan apa sih bumbu apa cari orang kalau Yang biasa aja ya hari ini menggunakan ada yang 2 liter, 3 liter, 4 liter kan untuk rumahan ya. Untuk rumahan aja. Berapa tuh dia menjual? Karena mesti ya dikirakan dulu hanya direken minta. Kalau bawang berapa Cil? Bawang habang kalau buat hari ini 35. 35. 35. Kalau buat lebaran tadi 36. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Komisi 4 yang menghimbau Dinas Pendidikan untuk bisa tegas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan. Hal ini dilakukan agar sekolah bisa melakukan penerimaan siswa sesuai dengan aturan dan formasi yang sudah ditentukan, agar pemerataan peserta didik di setiap wilayah dan zona bisa terakomodir dengan baik. Penerimaan peserta didik baru PPDB baik sekolah dasar, SD maupun sekolah menengah pertama SMP sudah mulai dilakukan oleh beberapa sekolah di Banjarmasin. Mulai dibukanya PPDB tersebut turut menyita perhatian DPRD Kota Banjarmasin, terutama Komisi 4 yang menghimbau Dinas Pendidikan untuk bisa tegas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan. Hal ini dilakukan agar sekolah bisa melakukan penerimaan siswa sesuai dengan aturan dan formasi yang sudah ditentukan, serta pemerataan peserta didik di setiap wilayah dan zona bisa terakomodir dengan baik. Ya, kalau kita kan mengikuti bagaimana aturan yang sudah ada kan kita selalu mengingatkan pendidikan ya, supaya jangan mereka lepas dari aturan yang mereka buat sendiri. Nah, contohnya kemarin pada saat ada masalah-masalah yang terjadi di sekolah kan, itu kan juga selalu kita ingatkan jangan sampai lengah, terutama dinas harus menekankan kepada kepala sekolah itu juga jangan sampai membuat gaduh nanti orang tua murid. Nah, kenapa anak saya ditolak yang lain bisa masuk seperti itu. Jadi ada pemerataan dan memang kalau memang haknya untuk masuk di situ ya silahkan diterima.
Lebih jauh, hal ini juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerimaan, terlebih adanya hal yang bisa membuat gaduh, terutama dalam pelanggaran aturan. Pihaknya menghimbau Disdik agar bisa melakukan pengawasan langsung terhadap sekolah dalam PPDB, agar tidak ada permasalahan dan kegaduhan. Risna Banjar TV. Informasi selanjutnya, anggota DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim minta pemerintah kota melalui dinas terkait segera realisasikan pembuatan lapangan bola di Kota Banjarmasin. Jangan sampai tiap tahun dianggarkan tapi tidak fokus. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Zainal Hakim, saat ditemui belum lama tadi di tempat kerjanya menginginkan agar pembuatan lapangan bola di Kota Banjarmasin yang selama ini sudah direncanakan segera bisa direalisasikan melalui dinas terkait. Disebutkannya tiap tahun anggaran tersebut sudah disetujui melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Karena itu dirinya berharap dinas terkait bisa fokus untuk penyelesaian salah satu lapangan bola. Tidak selesai sempurna, kita menghendaki bahwa ada fokus satu lapangan yang memang betul-betul konsentrasi di situ sehingga memang sesuai dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi ketika bicara lapangan sepak bolanya sudah sesuai, kemudian juga tribun segala macam, dan kita menghendaki itu sudah kita sampaikan kepada dinas terkait, dan mudah-mudahan nanti di anggaran berikutnya itu nanti akan lebih kita stressing sehingga memang ke depan bahwa memang Banjarmasin memiliki memang betul-betul satu stadion yang memang betul-betul representatif tadi. Zainal menambahkan jangan sampai setiap tahun dianggarkan namun tidak ada satupun bisa direalisasikan dan diselesaikan dengan berbagai alasan. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, peringatan Hari Musik Sedunia yang digelar UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan mengangkat tema bergerak memajukan musik Banua. Berlangsung meriah di Banjarmasin. Pada pembukaan pergelaran musik ini diisi oleh Arzeta Rumah Biola Banjarmasin, SMP Negeri 3 Banjarmasin, SMKN 4 Banjarmasin, dan DPD Paprikasel. Peringatan Hari Musik Sedunia kembali digelar oleh UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggelar pergelaran musik selama 2 hari dan dibuka untuk umum secara gratis di panggung terbuka Bakhtiar Sanderta di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin, Jumat 21 Juni 2024. Pada hari pertama, UPTD Taman Budaya Kalsel menampilkan 4 penampil, di antaranya Arzeta Rumah Biola Banjarmasin, SMP Negeri 3 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan DPD Papri Kalsel. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud apresiasi terhadap dunia musik di dunia, khususnya di Banua, dengan menampilkan berbagai genre musik yang tidak hanya melibatkan para seniman, namun juga menggandeng para pelajar. Selain sebagai ajang hiburan bagi masyarakat, lewat pergelaran ini juga menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengekspresikan bakat dan kemampuan yang dimiliki, serta menjadi sarana untuk bisa berani tampil di hadapan khalayak ramai. Ditemui Banjar TV, menurut salah satu siswa jurusan seni musik SMK Negeri 4 Banjarmasin, dalam pergelaran tersebut pihaknya melakukan persiapan selama 2 minggu dengan menampilkan 8 buah lagu yang menjadi salah satu hasil dari pembelajaran di sekolah. Anak pipit, 45, ketiga fase terapung, keempat pembatangan, kelima dandaman Banua, keenam pais pisang, ketujuh ya pelajar Pancasila. Totalnya ada 8. Berapa lama sih kira-kira latihannya nih? Latihan 2 minggu lebih. 2 minggu. Maksud dari sekolah apa? Jadi musik-musik apa yang jadi pelajari? Teori banyak, gitar, bass, keyboard, drum. Hingga teorinya Pak, teori musik apa juga diajarin? Kunci-kuncinya itulah. Iya betul. Harapannya nih di peringatan Hari Musik Sedunia nih apa? Semoga musik makin maju. Kedepannya semoga lebih baik lagi. Semoga musik bisa berkembang di era modern. Musik tradisional lebih bagus. Halo, betul sekali Pak. Musik tradisional. Ya. Selain dimeriahkan dengan pergelaran musik,
UPTD Taman Budaya Kalsel juga menyajikan beragam UMKM yang menjual berbagai macam makanan serta kerajinan tangan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai akhir pekan Anda di Lintas Bandung Sepekan edisi 23 Juni 2024. Semoga informasi yang kami hadirkan pada kali ini dapat menambah informasi dan wawasan untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Bandung Sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Salina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.